Pemirsa Intens Investigasi, sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi Nikita Mirzani digelar hari ini. Diketahui dalam sidang sebelumnya, Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ada yang berbeda dalam persidangan kali ini. Nikita tampil jauh lebih sopan dengan baju yang lebih tertutup. Apa alasannya? Dalam kesempatan ini, Nikita Mirzani bercerita bagaimana kehidupannya selama di lapas. Lantas, apa saja yang dilakukan Nikita Mirzani selama mendekam di lapas? Benarkah meninggalkan anak membuat Nikita kepikiran sampai saat ini? Jauh sebelumnya, Hotman Paris bahkan sudah mengingatkan Nikita Mirzani terkait strategi hukum yang seharusnya ia tempuh di persidangan. Hotman Paris bahkan mengingatkan Nikita untuk menghindari huru-hara di pengadilan. Praktisi hukum lainnya seperti Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang juga menyampaikan analisa hukumnya terkait tuntutan jaksa yang telah dijatuhkan atas Nikita Mirzani. Ia mengaku kaget dengan tuntutan tersebut. Bahkan, tuntutan tersebut terbilang berat untuk kasus seperti Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys. Tak hanya itu, sejumlah orang terdekat juga menyampaikan respon atas tuntutan jaksa. Bahkan, pihak Dr. Reza Gladys pun menyampaikan respon yang mengejutkan. Benarkah pihak Dr. Reza Gladys merasa puas dengan tuntutan jaksa tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan dilaksanakan hari ini, Kamis 16 Oktober 2025. Berbeda dari sebelumnya, Nikita hari ini berpakaian lebih sopan dari sebelumnya. Dalam sidang pledoi ini, Nikita juga menceritakan bagaimana rasa rindunya sebagai seorang ibu dengan ketiga anaknya. Dan apa saja yang dilakukan selama mendekam di lapas? Nikita juga menceritakan bagaimana bisnis dia bisa berjalan selama masih mendekam di lembaga pemasyarakatan. Dan apa harapan Nikita dalam pledoi kali ini? Nikita sendiri dengan penuh rasa air mata haru, gak ada air mata. Berapa halaman gak nih? Pengen gue nangis ya, gak ada. Hari ini gak ada air mata. Kan gak pernah ninggalin anak. Paling ninggalin anak seminggu. Karena me time luar negeri. Memberikan pengertian ke anak seperti apa? Ya, karena kan ada fasilitas telepon di dalam hutan, bisa video call, jadi kita berarti rutin juga buat kita nggak boleh marah-marah, pokoknya udah nggak marah-marah lagi. Udah apa? Harapan polisinya ya, mudah-mudahan polisinya sesuai sama fakta persidangan aja, sesuai sama fakta persidangan itu aja. Imote terus ngaji, Insya Allah kan menjahit, tetap gibah jalan. Gibahin apa sih kan biasanya kalau di penjara? Apa? Gibahin apa sih biasanya kalau di penjara? Iya, wartawan gue gibahin. Tebak hidup aja masih suka digibahin nggak kali? Enggak lah, paling yang ada musik-musik terbaru aja. Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Nikita Mirzani dalam praharanya dengan Dr. Reza Gladys masih terus menuai polemik panas. Polemik itu kian menegangkan jelang sidang pembacaan pledoi dari Nikita Mirzani menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum terhadap dirinya. Seperti diketahui sebelumnya, pada hari Kamis lalu tanggal 9 Oktober 2025, Nikita Mirzani dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Pihak Nikita Mirzani menilai tuntutan tersebut sangat berat. Sebelum adanya tuntutan jaksa tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa nasib hukum Nikita Mirzani berada di tangan hakim.
Ketika itu, Hotman Paris bahkan sudah mengingatkan Nikita Mirzani dan pendukungnya agar tetap fokus pada dakwaan jaksa. Hotman Paris bahkan mengutarakan bahwa ada korban dalam hal ini Dr. Reza Gladys yang telah melaporkan Nikita Mirzani atas 2 dugaan tindak pidana. Tapi Nikita Mirzani dan pendukungnya perlu menelisik lebih tajam. Apakah si pelapor tersebut murni korban atau bukan? Hotman Paris seakan mengingatkan Nikita Mirzani dan pendukungnya akan posisi Dr. Reza Gladys dalam kasus ini dan perannya sebagai pebisnis kosmetik. Apakah ada tindak pidana, apakah tidak terjadi tindak pidana, saya tidak mau memberikan komentar. Hanya saya mengingatkan kepada para pendukung Nikita agar fokus ke surat dakwaan. Jangan terlalu huru-hara di pengadilan yang membuat aparat hukum jadi marah. Ya, toh pada akhirnya nasibnya di kita kan di tangan hakim. Jadi fokus kepada surat dakwaan itu. Surat dakwaan itu intinya adalah mempergunakan media elektronik ya dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan sesuatu. Yang maksudnya di situ maksudnya jaksa itu adalah untuk mendapatkan uang. Itu dakwaannya. Saya nggak tahu apa itu terbukti atau tidak. Itu pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Makanya berarti di sini ada pelapor yang adalah sebagai korban dugaan pemerasan. Ada terlapor yang dianggap sebagai pelaku pemerasan. Jadi pendukung Nikita harusnya fokus kepada apakah pelapor sebagai korban pemerasan itu benar-benar sebagai korban murni atau tidak. Misalnya ya, banyak dia punya produk yang dijual itu melanggar hukum, tidak sesuai peraturan BPOM. Dan untuk itu dia tidak rela kalau sampai si terdakwa untuk membocorkan di media, akhirnya dikasih uang. Kalau begitu berarti kan dia ada dugaan, dia menutupi dugaan kejahatannya. Kalau seseorang menutupi perbuatan melawan hukumnya, apakah dia korban? Apakah dia cocok jadi pelapor di tindak pidana? Kan dia kan happy, gitu ya? Artinya apa? Boroknya nggak dibongkar, dia kasih duit. Ya, dia rugi uang, tapi dia dapat imbalan. Boroknya tidak dibongkar oleh si terdakwa. Ngerti nggak? Berarti menjadi pertanyaan apakah itu tergolong sebagai pemerasan. Pemerasan itu kan seseorang tidak melakukan kesalahan, tidak bersalah, tapi diancam untuk menyerahkan uang atau menyerahkan sesuatu. Ya kan? Nah, kalau ini kan apakah memang korban yang diperasi itu ada kelemahannya, ada boroknya? Kalau memang ada boroknya, dia ngasih uang agar boroknya tidak ketahuan. Menjadi pertanyaan. Yang jelas bahwa ada ribuan pendukung Nikita chat saya. Jadi memang pendukung Nikita itu banyak, ya. Ada dia chat, terus nanti kita ngomong lagi hanya sebatas itu. Jadi dia hubungin saya bahwa kalau kau tetap bikin keribu-hara di situ, kasih komentar yang sangat aneh-aneh, itu malah membuat hakimnya marah. Pada akhirnya kan dia yang mutus, ngerti nggak? Ya, pada akhirnya kan dia yang mutus, ya. Jadi cara terbaik adalah fokus kepada substansi hukumnya. Sebelumnya, praktisi hukum Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang juga sempat mengungkapkan analisa hukumnya terkait tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani berupa hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ia mengaku kaget dengan tuntutan jaksa tersebut. Menurutnya, penerapan pasal oleh jaksa penuntut umum terhadap Nikita Mirzani terbilang berat, mengingat kerugian yang dialami hanya melibatkan perorangan, bukan seorang koruptor. Di sisi lain, Irjen Pol Riki juga kembali mengingatkan agar Nikita tidak membuat gaduh lagi di persidangan. Kalau media bertanya tentang tuntutan daripada JP itu 11 tahun, nah itu kan sesuai dengan apa yang dirasakan, yang dianalisa oleh JPU selama berjalannya persidangan. Tentu putusan ini tidak akan menyimpang dari konstruksi hukum yang mana tuntutan maksimal itu pasti ada di ranah, tidak bisa keluar dari ranah. Memang saya katakan
agak berat penerapan pasalnya ya. Penerapan pasal itu sudah di situ 309 ayat 1 255, dimasukkan juga TPPU, dimasukkan juga 27 SB dan pasal 45 di Undang-Undang ITE. Itu kan berat semua. Nah, dimasukkannya pasal-pasal tersebut saya juga nggak tahu penerapan daripada pasal ini sudah sesuai dengan pengamatan atau analisis daripada JPU atau hasil yang dikirimkan oleh penyidik. Namun kalau kita berbicara tentang tuntutan daripada JPU itu, memang saya secara pribadi ya, saya agak kaget juga dengan tuntutan yang dilakukan 11 tahun itu. Kita harus fair gitu ya. Ya kalau kasarannya ya, tindak pidana korupsi aja nggak segitu amat gitu. Tapi ini kok bisa tuntutan 11 tahun dengan kerugian antar personal. Ingat loh ya, kerugian antar personal antara Reza dan Nikita. Tapi itulah kewenangan daripada JPU. Ya kalau ditanyakan ada faktor-faktor lain, kemungkinan tuh sah-sah saja, bisa-bisa saja, kan gitu. Tergantung kepada situasional yang terjadi di ranah penegakan hukum itu. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa jangan sekali-kali kita membuat suasana sidang itu jadi tidak kondusif. Kenapa? Nanti ada hal-hal tertentu yang akan dipetik dari sana membuat acuan daripada JPU dan hakim. Ya, mungkin bisa akan memperberat putusan itu. Satu, nanti dianggap membuat gaduh di pengadilan. Yang kedua, membuat peristiwa pengadilan tidak berjalan secara normal atau harmonis, sehingga keterangan yang diberikan juga jadi seolah-olah berbelit-belit, tidak komprehensif karena banyak dimasukin dengan kegaduhan tadi. Itu yang saya katakan kalau di dalam bahasa hukumnya itu selalu dikatakan contempt of court itu, walaupun di Indonesia belum ada penerapan pasal tentang contempt of court, tapi faktanya seperti itu. Selain itu, Lintang, adik Nikita Mirzani saat itu hadir dalam persidangan yang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Nikita Mirzani pada tanggal 9 Oktober 2025. Ia mendengar langsung tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap sang kakak, yaitu hukuman penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Entah mengapa, Lintang seakan tidak merasa heran mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas sang kakak Nikita Mirzani. JPU ya, JPU mah JPU aja, udah nggak usah gimana-gimana. Ya di flashback aja ya sama JPU yang lain ya, coba kita lihat. Sebelumnya, usai Nikita Mirzani dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 11 tahun penjara. Rekan Dr. Reza Gladys yaitu Fitri Salhuteru memposting kalimat pedas di akun sosial media pribadinya. Terdakwa pemerasan dan TPPU. Udah di titik nol aja masih onar. Niki terdakwa dan artis bintang judol. Cukup gayaku yang kau tiru. Dari dulu gak pernah mau niru gaya kau, apalagi kelakuan kau. Segala mau sama-samain, obses banget kau, mau samaan terus sama aku. Fitri dalam kalimat tersebut seolah menyindir Nikita yang kerap berbuat onar di pengadilan. Lantas, Fitri dalam kalimat selanjutnya juga seolah ingin menyindir gaya hidup Nikita yang menurutnya penuh sandiwara. Gak ada hartaku yang perlu dicuci. Semua hasil kerja halal, makanya enak makan, enak tidur, dan enak bales nginjek kau. Kan banyak waktu kau daripada mandangin jeruji, mikirin kapan ke Eropa. Katanya semua yang kau ucapkan jadi perhatian. Kok buat Dumas saja gak mampu? Sulit ya? Jangan sama-samain dengan kawan sindikat kau yang hartanya dari jualan Mercury dan bos judol ah. Kehidupanku jauh dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Kalau aku punya judol, sudah pasti kau yang kujadikan bintang judol, bukan judol orang lain yang kau bintangi.
Kata-kata itu pun langsung viral karena publik masih ingat betul bagaimana Fitri dulu membela Nikita ketika berurusan dengan hukum. Namun, kini keduanya menjadi seteru. Dalam pernyataan terakhirnya, Fitri Salhuteru yang gerah, namanya selalu dikaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, juga sempat mengadakan sebuah sayembara. Hal itu berkaitan dengan aksi Nikita Mirzani di pengadilan. Ketika itu, Nikita meminta untuk membuka sebuah rekaman dan salah satu isinya adalah dugaan keterlibatan mantan sahabatnya itu dalam kasus Nikita versus Reza Gladys. Bahkan Fitri mengingatkan Nikita Mirzani, jika dirinya terus di-framing negatif dan dikaitkan dengan permasalahan ini, maka ia tak segan-segan akan menempuh jalur hukum. Sangat disayangkan ya, si Nikita Mirzani ini biasanya pinter. Biasanya dia sangat hati-hati atas informasi yang diberikan oleh netizen. Ya, kok kali ini dia serendah itu? Kok kali ini dia sepicik dan sereceh itu mendapatkan informasi dari netizen yang nggak tahu juntrungannya, nggak jelas, dia telan mentah-mentah. Saya sebagai orang yang disebut terus sama dia, bukannya marah ya, malu. Kenapa dia serendah ini sekarang mempunyai statement-statement yang tadinya kan statementnya wow gitu ya. Apa yang keluar dari mulutnya itu bombastis sesuatu. Kenapa sekarang informasi dari netizen yang nggak jelas kali kamu telan mentah-mentah? Kenapa itu? Kenapa? Kenapa dia jadi seperti ini? Siapa yang membriefing kamu? Kenapa kamu jadi serendah ini? Saya ada sayembara 244 miliar. Besarnya sama dengan tuntutan si terdakwa Nikita Mirzani ini kepada pelapor yang melaporkan dia. Kalau ada foto saya dengan yang terhormat JPU Ibu Dona, wah seru nih. Karena saya kenal pun tidak, ketemu juga nggak pernah, ngelihat aja cuman di TV pada saat persidangan. Kok bisa dia telan mentah-mentah informasi yang akhirnya membawa dia punya musuh loh. Dia mengatakan itu di depan majelis hakim yang mulia tanpa jelas sumbernya dari mana, kebenarannya dari mana. Kok bisa serendah ini dia mengatakan statement-statement yang nggak jelas seperti itu. Saya tantang itu. Mungkin ada kepikiran juga kalau ini keterlaluan, terus saya di framing seolah-olah saya ada dalam lingkaran sindikat pemeras skincare di Indonesia ini. Saya akan bawa ke jalur hukum. Mengejutkan, analisa hukum Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang ketika Nikita Mirzani dituntut jaksa 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Lantas, seperti apa komentar pihak Dr. Reza Gladys terkait tuntutan jaksa 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terhadap Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sebelumnya, pihak Dr. Reza Gladys memberikan tanggapan terkait tuntutan jaksa terhadap Nikita Mirzani berupa hukuman penjara selama 11 tahun dan 2 miliar rupiah yang dinilainya sudah benar. Pihak Dr. Reza Gladys mengatakan bahwa terkait besar kecilnya tuntutan, hal itu merupakan kewenangan jaksa penuntut umum. Demikian juga nanti terkait besar kecilnya putusan atau vonis hukuman, itu sudah menjadi kewenangan dari majelis hakim. Sebagai korban, Dr. Reza Gladys menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang berada dalam perangkat hukum terkait ganjaran hukuman atas Nikita Mirzani. Yang jelas sebagai korban yang mencari keadilan atas apa yang dialaminya, Dr. Reza Gladys berharap ada keadilan dan kepastian hukum dari laporan pidana yang telah ia layangkan sebelumnya kepada pihak berwajib. Dan soal kemudian besar kecilnya tuntutan maupun nanti putusan, itu kan merupakan kewenangan dari
jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Saya pikir klien kami menyerahkan sepenuhnya ya kepada aparat penegak hukum, dan seperti itu yang disampaikannya kepada kami tadi siang pada saat kami berkomunikasi. Seperti itu. Prinsipnya klien kami kan tidak ada keinginan apapun atau yang lebih kepada arah negatif ya, dari awal seperti itu. Klien kami hanya sebagai warga negara ya yang melaksanakan perbuatan hukum ya, melaporkan dugaan tindak pidana. Dan kemudian seperti biasa bahwa dalam sebuah proses hukum ini kan ada yang disebutkan keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan. Nah, artinya klien kami hanya sebatas bahwa ketika ada dirinya merasa menjadi korban, maka dia hanya sebatas mencari keadilan dan kepastian hukum dan pemanfaatan. Nah, soal puas atau tidak puas itu kan subjektif ya. Tapi yang pasti adalah klien kami ini menyatakan ya, ingin memberikan sebuah justifikasi kepada masyarakat banyak bahwa dirinya ini adalah korban. Dirinya ini bukan orang yang bersalah sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa dan yang lainnya kepada dirinya sebagai pemilik brand owner. Hanya sebatas itu. Soal besar kecil tuntutan, soal besar kecilnya denda, klien kami itu lebih menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.